Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya serta kasih sayang-Nya. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat dan kesempatan sehingga bisa hadir siang ini dengan niat ingin mempelajari memahami Al-Qur'an. Salawat serta salam kita sampaikan kepada manusia paling agung dengan mukjizatnya yaitu Al-Qur'anul Karim yang saat ini sedang kita coba untuk mempelajari, memahaminya dan insya Allah akan mengamalkannya hingga akhir hayat kita. Harapan kita tentunya bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir, tentunya atas izin Allah dengan modal mencintai Al-Quran, mencoba mempelajari, memahaminya, dan insya Allah mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, mari kita buka saja kegiatan pembelajaran kita pagi ini dengan melapaskan basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin warjukni fahma li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah memberi kita kemudahan dan kelancaran. Baik, untuk menghemat waktu kita mulai saja. Yang akan latihan pertama adalah Pak Oyong ya. Surat At-Taubah ayat 34 sekaligus untuk persiapan diskusi yang akan tampil hari Kamis ya. Siapa yang nayangin? Pak Zaim nih. Ya, silakan Pak Oyong. Terima kasih ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gramatikal Al-Quran, metode Al-Hasani, Quran Surat At-Taubah ayat 34 oleh Ustadz Haji Asrizal Al-Hasani, pendamping Oyong Andawarneri, Sentul 14 Februari 2026. Quran Surat At-Taubah ayat 34. Rapi tulisan Pak Oyong. Hari Kamis itu tanggal 12 itu, maaf dikoreksi dulu nanti lupa itu. Kamis tanggal 12 tadi itu yang ini. Ditulis tanggal 14. Oh. Masih berubah. Apa Pak Atta? Ya anunya ini tadi ini tanggal, ini tanggal 12. Oh 12 jadi tetap 12. Hari Kamis, hari Kamis tanggal 12 nih. 12 ya, 12 ya. Ya udah. Ini udah oke nih kan? Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari wal ruhbani al-ahbari wal ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah wallazina yaknizuna الذهب والفضة
ينفقون ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم صدق الله العظيم. Quran Surat At-Taubah ayat 34 terdiri dari 2 bagian dan 37 penggalan. Bagian pertama penggalan 1 sampai dengan 19, bagian kedua penggalan 20 sampai dengan 37. Penggalan Quran Surat At-Taubah ayat 34. Lanjut Pak, lanjut aja ngomongnya. Penggalan pertama ya, penggalan kedua ayyuha, penggalan ketiga allazina, penggalan keempat amanu, penggalan kelima inna, penggalan keenam fasiran, penggalan ketujuh minna, penggalan ke-8 al-akhbari, penggalan ke-9 wa, penggalan ke-10 ar-ruhbani, penggalan ke-11 la, penggalan ke-12 yakuluna, penggalan ke-13 amwalan nasi, penggalan ke-14 di, penggalan ke-15 al-batili, penggalan ke-16 wa, penggalan ke-17 yasudduna, penggalan 18 an, penggalan ke-19 sabilillahi, penggalan ke-20 wa, penggalan ke-21 allazina, penggalan ke-22 yaknizuna, penggalan ke-23 as-sahaba, penggalan ke-24 wa, penggalan ke-25 al-fittata, penggalan ke-26 wa, penggalan ke-27 la, penggalan ke-28 yunfikuna, penggalan ke-29 ha, penggalan ke-30 fi, penggalan ke-31 sabilillahi, penggalan ke-32 fa, penggalan ke-33 basyiru, penggalan ke-34 hum, penggalan ke-35 bi, penggalan ke-36 azabin, penggalan ke-37 alimin. Ya, sebentar Pak Oyong. Jadi nanti Pak Oyong pada saat tampil, begitu membaca judulnya penggalan Quran Surat At-Taubah ayat 34, langsung aja Pak. Penggalan pertama ya. Ini turunnya itu, jangan seperti Ermiati kemarin. Tunggu turun, jadi ada jeda diam lama, enggak, langsung aja Pak ya. Ya, baik. Enggak apa-apa, dia berangsur-angsur turunnya, enggak apa-apa. Oke ya. Soalnya tadi Pak tadi nunggu kelihatannya, jangan Ya, usah nunggu ditunggu. tadi. Iya, jadi itulah triknya semacam itu. Oke, lanjut. Uni, maaf Uni. Oh, enggak apa-apa. Ngapa? Mau ini tadi Pak Oyong pas penggalan 7 bacanya minna, seharusnya kan mina. Jangan ditasdidkan. Oh ya, mina. Oh iya, mina. Mina, ya. Itu yang pakai tasdid Bashir. Bashir. Oke. Iya, Ini sama. berarti ini dibuang. Ya. Uraian Quran Surat At-Taubah ayat 34, bagian pertama, penggalan ke-1 sampai dengan ke-7. Penggalan 1, ya, bentuknya huruf bermakna, artinya wahai.
Penggalan kedua, ayyuha, bentuknya huruf bermakna, artinya juga wahai. Penggalan ketiga, allazina, bentuknya kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalan keempat, amanu, bentuknya kata kerja lampau, cirinya waw sukun alif di akhir, menandakan pelakunya hum, akar kata amina, polanya af'ala. Menurut Mahmud Yunus halaman 49, artinya mereka telah beriman. Penggalan kelima, inna, bentuknya huruf bermakna, sekaligus merupakan huruf yang memfathahkan kata benda atau subjek sesudahnya, artinya sesungguhnya. Penggalan keenam, kathiran, bentuknya kata benda superlatif, subjek, aslinya kasirun, karena ada ina sebelumnya menjadi kathiran. Ciri kata benda tanwin, ciri superlatifnya ya sukun antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Ciri subjeknya domah tain di akhir kata. Akar kata kasura, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Menurut Mahmud Yunus halaman 368, artinya yang banyak. Penggalan ketujuh, mina, bentuknya huruf jar, aslinya min, karena diikuti oleh alif lam sesudahnya, hingga sukun ketemu sukun tidak bisa dibaca, maka ditambahkan fathah pada nun, jadinya mina, artinya dari. Quran Surat Al-Taubah ayat 34 bagian pertama, penggalan ke-8 sampai dengan ke-12. Penggalan ke-8, al-ahbari, bentuknya kata benda kata kerja jamak, aslinya al-ahbaru, karena ada huruf jar sebelumnya menjadi al-ahbari. Ciri kata bendanya huruf jar dan alif lam. Ciri jamak sesuai kamus, akar kata habara, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya habrun, pola kata benda tunggalnya fa'lun, pola kata benda jamaknya af'alun. Menurut Mahmud Yunus halaman 96, artinya pendeta-pendeta. Penggalan ke-9, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-10, ar-ruhbani, bentuknya kata benda pelaku aktif jamak, aslinya ar-ruhbanu, karena ada wa sebagai penyetara, hingga dengan kata sebelumnya menjadi ar-ruhbani. Ciri kata bendanya alif lam, ciri pelaku aktifnya sesuai pola kata benda tunggal. Ciri jamaknya sesuai kamus, akar katanya rahiba, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya rahibun, pola kata benda tunggalnya fa'ilun, pola kata benda jamaknya fu'lanun. Menurut Mahmud Yunus halaman 148, artinya rahib. Penggalan ke-11, la, bentuknya huruf bermakna, artinya sungguh. Penggalan ke-12, ya'kuluna, bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang. Cirinya ya di awal dan diakhiri waw sukunna, menandakan pelakunya hum, akar kata akala, pola fa'ala. Menurut Mahmud Yunus halaman 46, artinya mereka akan memakan. Uraian Quran Surat At-Taubah ayat 34 bagian pertama, penggalan 13 sampai dengan 15. Penggalan 13,
amwalan nasi. Amwalan nasi. Bentuknya kata benda majmuk. Ciri kata benda majmuknya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua berharakat kasrah di akhir. Kata benda pertama amwala. Bentuknya kata benda kata kerja objek jamak. Aslinya amwalan. Karena bermajmuk menjadi amwala. Ciri kata bendanya tanwin, ciri objeknya fathah tain di akhir, ciri jamaknya sesuai kamus. Akar kata mawala dibaca mala. Pola kata berlaku di sini kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggalnya malun. Pola kata benda tunggalnya fa'lun. Pola kata benda jamaknya af'alan. Menurut Mahmud Yunus halaman 433 artinya harta benda. Kata benda kedua an-nasi. Bentuknya kata benda kata kerja jamak. Aslinya an-nasu. Karena kata kedua dari kata benda menjadi an-nasi. Maaf. Karena kata kedua dari kata benda majmuk menjadi an-nasi. Ciri kata bendanya alif lam, ciri jamaknya sesuai kamus. Akar katanya nawasa dibaca nasa. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya insanun. Lalu akar kata dari kata benda tunggalnya disuruh an-nisa. Di sini diambil dari kamus Mahmud Yunus halaman 51. Pola kata benda tunggalnya fi'lanun. Pola kata benda jamaknya fa'lun. Menurut Munawir halaman 1405 untuk bentuk jamaknya, dan dari Mahmud Yunus halaman 51 untuk bentuk tunggalnya. Artinya manusia. Arti kata benda majmuknya amwalan nasi, harta benda manusia. Penggalan ke-14 bi, bentuknya huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-15 al-batili, bentuknya kata benda pelaku aktif tunggal. Aslinya batilun, karena huruf jar sebelumnya menjadi batilin. Karena ada alif lam menjadi di awalnya menjadi al-batili. Ciri kata bendanya ada huruf jar dan alif lam. Ciri pelaku aktifnya huruf pertama akar kata fathah panjang, huruf kedua akar kata berharakat kasrah. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar katanya batala, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Menurut Mahmud Yunus halaman 67 artinya yang batil. Uraian Quran Surat At-Taubah ayat 34 bagian pertama, penggalan 16 sampai dengan 19. Penggalan ke-16 wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-17 yasudduna, bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang. Cirinya ya di awal dan waw sukuna di akhir, menandakan pelakunya hum. Akar katanya sadada menjadi sadda. Pola fa'ala. Menurut Munawir halaman 767 artinya mereka akan menghalangi. Penggalan ke-18 an, bentuknya huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-19 sabilillahi, bentuknya kata benda majmuk. Ciri kata benda majmuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin.
Kata kedua berharakat kasrah. Kata benda pertama sabili, bentuknya kata benda superlatif. Aslinya sabilan, karena ada huruf jar sebelumnya, menjadi sabilin, karena bermajemuk menjadi sabili. Ciri kata bendanya huruf jar dan tanwin. Ciri superlatifnya ya sukun di antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Akar katanya sabala, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Menurut Munawir, halaman 607 untuk akar kata dan 608 untuk kata yang dicari, artinya jalan. Kata kedua Allahi, aslinya Allahu, karena merupakan kata kedua dari kata benda majmuk menjadi Allahi, artinya Allah. Arti dari kata benda majmuk sabilillahi, jalan Allah. Pak Jai, tolong Pak Jai, ini karena nanya ketutup Pak Jai. Iya, nanya ketutup itu gimana tuh? Ya. Ada yang sama nih di Iya, ya, K2 dari KBM. Ya. biar jelas ini Atau ini samar Pak Pak Jai, Oyong. di penggalan ke-31 Pak Jai. Penggalan 31. Penggalan 31. Ada tulisan itu Pak Jet salah satu. Ya. Iya. Iya. Hah? Tulisannya tadi merah. Tulisan merah Pak Oyong yang Oh. Oh, yang Biar ditutup Pak Oyong maksudnya ditutup. oh gitu. Ini Ya, tidak jelas ya. Ya. Ya, ya. Iya. Iya. Iya, kata kedua dari KBM, betul. Keduanya mana? Ya, ya. Baik. Ya, ya, baik. Tapi tinta merah kan? Ya, tinta merah, ya betul. Merah aja. Merah. Sama. Ya. Ya. Ini karenanya terpotong nih, karena kata kedua ya. Itu buram kena tip X itu ya? Tip X Pak Oyong ya? Mati itu tip X apa diketik itu. Ya. Ya. K2 atau K2. Biar tangan semua ya Pak Oyong. Ya. Ya. Seragam. Ya. Penggalan 19 ya itu. Ya. Ini udah, tinggal lanjut. Lanjut. Ya. Arti Quran Surat Al-Taubah ayat 34 bagian pertama. Saya langsung aja ini. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak sekali pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta manusia dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Uraian Quran Surat Al-Taubah ayat 34
bagian kedua, penggalan ke-20 sampai dengan 25. Penggalan ke-20, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-21, allazina, bentuknya kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalan ke-22, yaknizuna, bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang. Ciri KSAD-nya ya di awal dan diakhiri waw sukunna, menandakan pelakunya hum, akar katanya kanaza, polanya fa'ala. Menurut Mahmud Yunus halaman 384, artinya mereka akan menyimpan. Penggalan ke-23, az-zahaba, bentuknya kata benda, kata kerja, objek. Ciri kata bendanya alif lam, ciri objeknya fathah di akhir kata, akar katanya zahaba, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alun. Fa'alun. Menurut Mahmud Yunus halaman 135, artinya emas. Penggalan ke-24, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-25, al-fiddata, bentuknya kata benda, kata kerja, objek. Ciri kata bendanya alif lam dan ta marbutah. Ciri objeknya fathah di akhir kata. Akar katanya fadada atau dibaca fadda. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fi'latun. Enggak panjang, Pak. Fi'latun gitu aja. Fi'latun. Oh, fi'latun. Iya, enggak ada yang panjang ya. Iya, enggak ada yang panjang. Fi'latun. Menurut Munawir halaman 1060 untuk akar kata dan 1061 untuk yang kata yang dicari, artinya perak. Uraian Quran At-Taubah ayat 34 bagian kedua, penggalan ke-26 sampai dengan 31. Penggalan ke-26, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-27, la, bentuknya huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke-28, yunfikuna, bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang. Cirinya yu di awal dan waw sukunna di akhir, menandakan pelakunya hum. Akar kata nafaqa, pola af'ala. Menurut Mahmud Yunus halaman 463, artinya mereka akan menafkahkan. Penggalan ke-29, a, merupakan kata ganti objek, artinya nya. Penggalan ke-30, fi, merupakan huruf jar, artinya di. Penggalan ke-31, sabilillahi, bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuknya, kata benda pertama dia ada tanwin dan alif lam. Kata kedua berharakat kasrah. Kata benda pertama sabili, bentuknya kata benda superlatif. Aslinya sabilan, karena diawali oleh huruf jar menjadi sabilin. Karena merupakan kata majmuk menjadi sabili. Ciri kata bendanya huruf jar dan tanwin. Ciri superlatif ya sukun di antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Akar kata sabala, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Menurut Munawir halaman 607 untuk akar kata dan 608 untuk kata yang dicari, artinya jalan. Kata kedua Allahi, aslinya Allahu, karena merupakan kata kedua dari kata benda majmuk menjadi Allahi, artinya Allah. Arti dari KBM sabilillahi, jalan Allah.
Uraian surat At-Taubah ayat 34 bagian kedua, penggalan ke-32 sampai dengan 37. Penggalan 32, fa, bentuknya huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-33, Bashir, bentuknya Nggak panjang, Pak. Bashir. Bashir, Gitu aja. Bashir, bentuknya kata kerja perintah. Cirinya harakat sukun di akhir. Pelaku anta. Proses KKP berasal dari KKSAD. KKSAD-nya Tubashiru. Buang ciri Dihilangkan ciri KKSAD-nya tu, kemudian huruf pertama masih berharakat, tidak diperlukan alif penolong. Ya. Huruf terakhir disukunkan hingga menjadi pasir. Ya. Akar kata basara, pola, fa'ala. Menurut Mahmud Yunus halaman 65, engkau sampaikanlah kabar gembira. Penggalan ke-34, hum, bentuknya kata ganti objek, artinya mereka. Penggalan ke-35, bi, merupakan huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-36, azabin, bentuknya kata benda superlatif tunggal. Aslinya azaban, karena ada huruf jar sebelumnya menjadi azabin. Ciri kata bendanya tanwin, ciri superlatifnya alif antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar kata azuwa, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alun. Menurut Mahmud Yunus halaman 259, artinya azab. Penggalan ke-37, alimin, bentuknya kata benda superlatif. Aslinya aliman, karena mensifati kata sebelumnya menjadi alimin. Ciri kata bendanya tanwin, ciri superlatifnya ya sukun antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Akar katanya alima, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Menurut Mahmud Yunus halaman 47, artinya yang sangat pedih. Arti Quran surat At-Taubah ayat 34 bagian kedua, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka engkau sampaikanlah kabar gembira kepada mereka tentang azab yang sangat pedih. Arti keseluruhan Quran surat At-Taubah ayat ke-34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal akhbari wal ruhbani la yaquluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillahi wallazina yaknizuna zahabata wal fiddata wal yunfikunaha fi sabilillahi. Iya. Wabashirhum bi azabin alim. Pak Oyong, ke mute itu Pak Oyong.
Saya ulangi, duhai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak sekali pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta manusia dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, serta mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka engkau sampaikanlah kabar gembira kepada mereka tentang azab yang sangat pedih. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Oke. Berarti kalau untuk PPT itu tadi yang perlu diperbaiki hanya Pak Oyong nulis kata kedua dari KBM sama KT2 gitu ya, Pak? Iya, Yang KT2. itu ditukarkan ya. Baik, mulai lagi Pak Jack, mau diskusi langsung. Kemudian Bu Yemi. Ada Bu Yemi kan kalau nggak salah. Ada tadi, ada Bu Yemi. Bu Yemi. Ada, saya yang tadi. Iya. Ya, minta tolong dipoles sedikit ininya tilawahnya Bu Yemi. Ada lagi sepertinya Oh, nih, nggak ada lagi. Tadi ada, ini nggak ada lagi dia. keluar kayaknya. Oh, nggak ada. Apa di sebelah ntar ya. Ya, jadi nanti dilatih sebentar dengan Bu Yemi ya Pak Oyong ya. Iya, baik. Saya coba. Termasuk walaupun napas kita pendek tapi Bu Yemi punya trik-triknya gitu ya. Ya. Biasanya tiap Rabu besok nih Pak Yang jam 1 siang. Jam 1 besok. Iya. Insya Allah mudah-mudahan. Ya. Pak Yang kan hari Kamis kan? Ya. Mana berhentinya gitu ya. Iya. Ngulang lagi. Kemudian jadi biar mulus. Pak Yang kan masih ada di grup Tasin kan? Tasin Bu Yemi. Dulunya iya, tapi kan berhenti. Sekarang nggak di situ lagi? Belum dilanjutkan lagi. Mau biar Bu Rida masukkan ya. Pak Jai, tampilin lagi. Dia punya Pak Oyong mau diskusi. Diskusi. Uraian ayatnya Pak. Uraiannya. Pak Jai. Ya kayak Pak Adril itulah. Belum. Oke ya. Oke, bakalan 1, 2 ya ayuha alladzi 3 enggak ada masalah. Bakalan keempat. Amanu. Itu bentuknya apa Pak Oyong? Amanu. Amanu bentuknya kata kerja lampau, KKL. Enggak KKP itu Pak Oyong. Enggak, ini Kan karena bisa juga KKP kan alif di awal, kemudian waw sukun alif di belakang. iya, tapi Kenapa? Harus punya alasan Pak Oyong kalau ditanya. Enggak KKP ini jawabnya apa? Kalau iya, kalau tidak harus ada alasan. kalau KKP itu jadinya aminu. Ya. Jadi kalau KKP huruf kedua akar katanya kasroh gitu ya. Kasroh, Nah, ya. gitu. Jadi ini bukan KKP. Pasti KKL. Oke. Kemudian KKSAD-nya apa nih Pak Oyong? Yukminu. Minu. Kalau anta? Tukminu. Minu. Kalau dijadikan KKP? Jadikan KKP Tukminu. Amin. Dibuang tu-nya. Dibuang tuh ya. Terus? Dibuang tuh-nya, kemudian karena pertamanya karena berarti af'ala diberi alif penolong dengan harakat a. Terus? Lalu huruf terakhir disukunkan. Ada satu lagi yang belum. Oh, Kan? Jadi ininya alif polanya bergabung. Jadi Alif pola lebur bergabung dengan alif. akar kata menjadi panjang, kata panjang. Jadi amin kan jadinya. Ya, Jadi dari mana dapat amin ini? Gabungan dari alif pola dan akar kata. Jadi harusnya kan aminu kan? Iya, amin. Jadi amin. Oke. Kalau antuma? Aminah. Antum? Aminu.
Ya, amini, ya. aminah, aminna. Oke. Kalau KPPA-nya apa? Yang beriman. Yang beriman muf'ilun. Jadi Jadi mukminun. mukminun. Kalau ganda, Karena mukminani, jamak. mukminuna. Oke. Kalau sebagai objek, Sebagai objek mukminan, iya, mukminaini, iya. mukminina. Oke. Kalau KBKK-nya, Tapi katanya mukmin. bukan Oh, if'alun rumusnya. if'alun, if'alun. Jadi menjadi Amnun. kan polanya af'ala ini. Kalau Oh, af'al apalah itu if'alun. KBKK-nya if'alun. Iya, imanun. Ya, aslinya Ya, tadinya ikmanun, kemudian huruf sianya berubah menjadi ya untuk ya, meringankan bacaan menjadi imanun. imanun. Oke. Baik, kemudian akar kata sekarang penggalan ke-6 ya. Penggalan ke-6. Akar katanya apa Pak Oyong? Akal katanya kasura. Kasuro. Ini kenapa dia menjadi kasiron ini Pak Oyong? Kasiron karena dari kata aslinya kasirun, Iya, kenapa dia jadi kasiron? kemudian karena ada inna di depannya yang merupakan juga huruf yang mematahkan kata benda atau subjek menjadi kasiran. Ya, jadi kenapa dia berubah? Karena ada inna ya. Ada Oke. inna. Sekarang ada berapa pola untuk akar kata kasuro? Kasura itu saya cari di Mahmud Yunus ada 6. Apa aja? Jadi pertama itu pola fa'ala kasura, Ya. artinya banyak. Yang kedua af'ala aksara, Mm-mm. banyak artanya. Yang ketiga fa'ala kasara, Mm-mm. terima kasih. Yang keempat fa'ala kasara, bersaing dalam harta. Yang kelima tafa'ala takassara, itu bicara banyak. Yang keenam istaf'ala istaksara, banyak artanya juga, banyak mengerjakan. Sebentar. Ini kan di Yunus kan? Ya, Kok urutannya beda-beda? Coba buka lagi halaman 368. 368. Karena nanti kan disuruh buka kamus, jadi urutannya harus urutan itu Pak Oyong, jangan bolak-balik. Komputer. Kasura, oh iya, Mm-mm. ya. Yang keduanya fa'ala ini, fa'ala. Ya, yang ketiganya af'ala. Baru af'ala, kasara. Keempatnya, ya, Yang keempat takassara, tafa'ala. ya, Yang kelima takasara. Yang keenam istaksara, ya. ya, istaf'ala. Oke. Kalau yang kasara, itu KBPA-nya apa? Kasara itu mafa'ilun, Depannya mu. mufa'ilun, mukassirun. Ya, kalau yang pola aksara, Pola aksara itu dari afala, muf'ilun, muksirun. ya, kalau yang takasara, Takasara atau tafa'ala dari mutafa'ilun atau mutakassirun. oke, yang takasara, Takasara itu tafa'ala mufa'ilun. ulangi, Mukassirun. tafa'ala mutafa'ilun, mutakasirun jadi. Mutakassirun. Iya, tafa'ala mutafa'ilun jadi mutakasirun. Yang terakhir istaksara, Iktasara mutafa'ilun, mutakassirun. istaksara. Istasara.
Berarti istaf'ala mustaf'ilun. mustafilun. Jadi Mustafilun, mustaksirun. nah, sekarang KBKK. Kalau KBKK-nya KBKK dari fa'ala, fa'latun. Yang ya, saya itu kalau yang pola fa'ala. Kalau pola fa'ala, pola fa'ala taf'ilun. jadi Jadi taksirun. oke, aksaro, Aksara itu jadi if'alun, jadi menjadi iksarun. ya, takassaro, Takassara menjadi tafa'ulun, jadi jadi takassurun. oke, tafa'ala, Tafa'ala menjadi if'alun, tafa'ala, fi'alun. tafa'ulun. Fa'ala. Ada ta depannya itu, Pak. Oh iya, Tafa'ala, tafa'ulun. tafa'ulun. Jadi Takasurun. ya gampang kalau yang dua itu tinggal ganti doma. Kemudian istaksara menjadi Istaksarun. bukan jadi istik. Oh, Istif'alun jadi istighfar. Ya. Istikharun. Oke. Baik, lanjut penggalan ke nanti benerinnya orang lagi diskusi. Kang Mas. Lanjut penggalan ke lanjut penggalan ke-8. Ini udah. Oke. Oh, ini tadi Pak Oyong dengar nggak tadi diskusi tentang yang ahbar sama rubana tadi? Dengar ya? Dengar. Nah, jadi kira-kira seperti itu pertanyaannya ya. Kalau ini jamak, apa ciri jamaknya? Kalau yang ahbaro kelihatan ciri jamaknya alif di awal, alif antara huruf kedua dan ketiga ya. Iya. Nah, terus pas ruhbana ditanya lagi tadi apa jamaknya? Ada alif bukan kalau yang ini? Kalau ini sesuai kamus aja, tadi kan udah dibenarkan. Karena yang ciri itu biasanya alif di awal, alif di tengah. Itu baru seperti ini yang nomor 8 benar ya. Apa ciri jamaknya? Ada alif di awal, alif di antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Tapi kalau penggalan 10, alif di tengah ini tidak bisa menjadi ciri jamak ya. Jadi sesuai kamus gitu aja. Oke ya. Baik, sekarang penggalan 12. Yakuluna. Kakak SAD, pelakunya hum. Kalau pelaku anta? Pelaku anta yakulu. Pelaku anta depannya ta dong. Oh, sorry, Pak. Takulu. Iya, takulu. Sekarang kalau dijadikan KKP, sudah dioret-oret belum? Iya, saya sudah coba. Nah, coba kalau KKP-nya gimana? Ini pernah dulu pada ayat teman-teman kan ada cerita ini. Oretnya sudah. Oret-oretnya apa? KKP-nya. Takulu hilangin ciri takulu. Ya takulu. Buang ciri kakak SAD-nya ta. Terus apalagi kalimat setelah itu? Kemudian karena huruf pertamanya sukun. Enggak, bukan. Coba lihat yang uraian takulu. Ini nanti alifnya pergi, Pak. Oh. Dulu kan pernah di ayat siapa dulu? Jadi mana ceritanya maksud Uni jangan lupa. Jadi buang ciri kakak SAD-nya ta. Iya. Kemudian alif akar kata ikut pergi. Nah, gitu. Oh, itu. Ya. Ingat cerita itu? Ya, ada. Nah, kemudian sukun kan terakhir sehingga jadi cool nanti ininya.
Kul ya. Iya. Jadi tidak pakai alif penolong ya. Nah, jadi itu makanya Uni pengen dengar mana orek-orek Pak Oyong. Jadi jangan lupa alif akar kata ikut pergi. Jadi kan buang ciri KKSAD-nya ta, Ya. kemudian alif akar kata ikut pergi. Jadi Betul, habis betul. jadi tinggal kulu. Nah, Tinggal kulu sukunkan lam jadi kul disukunkan. gitu. Jadi kul. Nah, gitu ya. Ya, masih salah saya ini. Oh, Pak Oyong masih pakai alif. Iya, mesti pakai Oh, alif. itu kalau Kul. yang biasa, Pak Oyong. Ini Iya. unitanya karena ini luar biasa. Ya. Kelupaan gua. Iya, ini yang alifnya pergi, jadi tidak pakai alif. Apa aja biasanya yang ikut Cuma alif dua, itu? satunya ahoza, cuma ada dua Faza, kan. ya, faza. Karena kan udah terangkan dulu Ya, ya. faza. Jadi kul, kalau antuma, Kula, ya antum, kulu, ya, kuli, ya. kula, kulna. Nah, gitu ya Pak Oyongnya. Jangan lupa Pak Oyong, orek-orekannya khusus penggalan 12 ya. Ya. Ya, insya Allah itu ditanya nanti. Oke. Baik, lanjut Pak. Penggalan 13, amwalan nasi. Nah, ini kelihatan juga ciri jamaknya ya Pak Oyong ya. Ya. Amwalan ya. Oke. Kemudian anasi, kenapa dia kasroh? Ini tadi karena kata kedua dari KBM. Baik. Kemudian B huruf jar. Pak Oyong bisa sebutkan huruf jar yang lain selain B? Wah, nggak hafal tapi saya. Iya, lihat catatan nggak apa-apa kalau sekarang. Ada 10 kan? Ya, itu ada Nah, B, kemudian ada P, sebentar. K, bilika, K, ya. Bila juga, min juga, limaan, an, Ya, apalagi Pak Oyong lainnya? Jadi ada B, ada B, P, min, ya, an, an, alai, ila, ala, ya. ala, li. Ya, nanti dicatat aja Pak Oyongnya, dekatkan dengan Pak Oyong ya. Kalau ditanya tadi Rina ditanyakan, kalau Rina tadi ditanya huruf bermakna ya Rina ya. ya, Nah, sekarang huruf jar. Kalau menghafal ini agak susah saya. Enggak, catatannya aja dekat kan? Ya. Oke, jadi penggalan ke-15 kenapa dia jadi batili? Karena ada huruf jar gitu kan. Apa Huruf fungsi jar. huruf jar itu yang Pak Uyong sebut tadi mengkasrohkan kata benda gitu ya? Ya. Oke, lanjut. Lanjut. 17. Ya. Kemudian penggalan ke-17 ya sudduna. Ini akar katanya akar huruf kembar kan Pak Oyong ya. Jadi Ya, huruf kembar ini kan ada dua kan KKP-nya ya Pak Oyong. Bagaimana nih? Huruf kembar ini kan ada dua macam KKP-nya. Oh iya. Ya kan? Ya. Nah, sekarang kita coba ya sudduna. Ini kalau hum, kalau anta kan tasuddu kan. Ya, tasuddu. Nah, kalau dijadikan KKP coba tasuddu hilangkan ciri hilang tadi, a, hilang. kemudian untuk yang tidak huruf domahnya dijadikan fathah jadi sudda. Oh, sudah. Itu yang tidak pakai alif ya. Jadi tasuddu buang. Pakai tasdik itu nih, sudah. Ya, pakai tasdik tetap jadi sudda. Jadi domahnya aja diganti fathah. Jadi untuk anta sudda. Sudah. Kalau antuma tambah alif sudda. Antum suddu. Suddu tetap ada anunya apa? Tasdidnya suddu. Nanti Suddi, iya. Antuma sudda, kemudian antunna pakai alif. Pakai alif. Nah, gitu. Gimana nih? Yang pakai biasa, nah. Sudana. Ya. Ini tulis di sini. Ya, gitu ya, sukun, shotnya sukun, ininya domah, kemudian sukun,
Kalau antuna kan sukun terakhirnya baru tambah. Iya. Nah, gitu ya. Nah, ini untuk antuna. Usdudna. Usdudna. Jadi sudah, suddu, suddi, sudah, Sudah. usdudna, gitu ya. Nah, sekarang kalau yang pakai alif, Usdud. Usdu. yang pakai Usdud. alif itu kan seharusnya ini kalau pakai alif kan kakek sadenya sebenarnya jadi tas dudu. Tas duduk. Biar kelihatan ya, tas du. Nah, Tas duduk. sehingga sehingga baru bisa di ini buang tanya. Bangsa. Ya. Jadi tas dudu tanya karena sukun perlu alif penolong, ya kan? Iya. Ya. Apa alifnya? Karena domah maka domah. Nah, gitu ya. Sukunkan huruf ini berlaku seperti biasa, sukunkan huruf terakhir sehingga jadi Usdud. usdud gitu ya. Usduda. Coba lanjut Pak Usdud, usduda, usdudu, ustudi, ustudna. Usduda, ya, sama ustudna. jadi nanti ya. Pantunnya sama usdud. Nah, gitu ya. Ustudna. Prosesnya kalau ditanya bisa ya Pak Oyong ya. Ya, ya. Untuk yang pakai alif ya, yang tidak pakai alif dan pakai alif. Oke. Kemudian coba kita cek dulu kalau ditanya nanti. Oh, ini Munawir ya. Ada berapa pola Pak Oyong yang ini? Soalnya ini jarang atas ini. Sadada ini. 767. 767. Ada berapa pola Pak Oyong? Yang mana nih? Yang sudah sadda ini. Sadda ini cuma saya ketemu di Mahmud Yunus halaman 213. Itu 2. Oh, di Yunus cuma 2. 2. Fa'ala, sadda, lalu yang kedua af'ala, asadda. Oke. 200 berapa? 213. 13. Cuma 2 ya. Tapi ini Pak Oyong ngambil Munawir kan? Oh, masih tertulis Munawir dulu. Iya. Oh. Munawir. Kalau Munawir kita lihat 767 apakah juga sama? Coba Pak Oyong buka halaman 767. Itu 2. Ada asadda. Ada 3. Ada 3 saddada, fa'ala. Ada 3 Pak Oyong kalau di Munawir. Oh, Iya. Ya. Fa'ala ada. Jadi fa'ala, af'ala dan fa'ala gitu ya. Oh, fa'ala ya. Jadi yang af'alanya fa'ala ada 3 di sini, saddu dan di Yunus cuma 2 ya. 2. Ya, jadi kenapa kita ngambil Munawir alasannya mencari arti yang pas ya. Ya, iya. Di sini artinya mencegah, ini menghalangi. Yang penting Pak Oyong tahu alasannya kenapa ngambil di sini. Ya. Oke, kemudian sabilillahi ini udah biasa. Tidak ada masalah kan? Oke. Ini boleh tanya nih, Oh ya, silakan. coba dilihat di sebelum lembar sebelumnya nih, soalnya ada tulisannya nggak jelas dibaca. Apa? Pegalan sebelum nih, uraian sebelum ini, sebelum 16. Oh ya, Lembaran yang mau sebelumnya. diperbaiki itu. Oh, yang mau diperbaiki. Ya, itu yang disuruh ditulis lagi tadi. Ya. Oh, udah. Oke, lanjut. Oke. Walladzina yaknizuna. Oke. Penggalan ke-22. Yaknizuna. Pelakunya hum. Siapa hum di sini? Allazina. Alladzina ya. Oke, ini kan jamak, jadi jamak ya. Oke. Katanya kanaza. Ini mereka hum. Kalau pelaku anta? Aknizu. Ya, ta, pokoknya kalau rombongan orang kedua itu ta semua depannya Pak. Dari anta sampai antuna itu ta. Jadi taknizu. Kalau dijadikan KKP? KKP menjadi
Ik, Ignis. 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 Ya, Ignis. Oke, Ignis. Antuma, Igniza, Antum, Ignizu, ya, Ignizi, Nizi, ya, Igniza, Ignisna. ya, oke. Ada berapa pola akar kata ini? Ini di Mahmud Yunus 384 dapat Ya, juga dua pola. Fa'ala sama ifta'ala. Ifta'ala. Oke, yang penting apal, yang penting tahu kalau ditanya. Iya, Ya. baik. Kemudian kalau KBPA-nya yang menyimpan. Fa'ilun Jadi, menjadi kanizun. kanizun. Kalau yang disimpan. Maf'ulun jadi Jadi, maknuzun. ya, Ya. alhamdulillah. Oke, kemudian penggalan 23. 23 ini bukan KKL, fatah-fatah. 23 Dahaba. Dahaba. Bukannya itu KKL. Kan fatah, cirinya fatah di akhir. Tapi ada alif lam di depannya. Oke, jadi alif lam ya. Jadi kalau enggak ada alif lam ini kata kerja. Iya. Ya. Ya, oke. Jadi Pak anu jawab aja Pak ini Pak Hadril. Memang fatah di akhir. Tahaba memang ada kan kata kerjanya ada. pergi. Tapi ini ada alif lam sehingga kata benda dan artinya jauh sekali emas gitu ya. Oke, kemudian fiddota. Apa arti akar kata faddo? Fadda itu artinya memecahkan. Ya, kalau zahaba artinya Zahaba artinya tadi berangkat. katanya apa? Berangkat. Ya, pergi atau berangkat. Jadi kalau ditanya apa arti akar kata ya, jangan lupa. Makanya Pak Adril suka menanyakan kalau kata benda apa arti akar katanya gitu ya. Zahaba. Baik, jadi akar katanya pergi berangkat jadi emas ya. Kemudian itu jadi perak. Di sini emas Oke, dan lanjut. Di sini emas dan perak ini bukan kata benda nak mau nih. KBKK. BKK karena ada ininya Oh, Pak ada akar akar katanya, katanya, iya. ya. Kata benda nama itu seperti beda Pak, seperti hari. Nah, itu Iya. kata benda nama, ya. Baik, sekarang penggalan 27. La yunfikuna. Ini la-nya berarti tidak. Tidak. Kalau la-nya berarti janganlah Itu KKSAD di belakangnya menjadi jadi ya fiku tambah alif. ulangi. Menjadi apa? Yunfiku. Menjadi yunfiku. Jadi Ya, nanya hilang. yunfiku, nanya hilang gitu ya. Diganti Ya, alif. jadi yunfiku. Kalau ditanya la-nya hilang. Ada berapa huruf bermakna yang Pak Oyong ketahui? Seperti pertanyaan Rina tadi, Rina gitu ya. La berarti tidak, la berarti janganlah. Kemudian apa lagi? Yang lain-lain? Ada ma, apa yang, pa, maka, Ya, li. itu udah siap Pak Oyong catatannya ya? Ya, ada. Catatannya ada. Oke, ya, baik. Saya lupa-lupaan Itu terus. tadi bukan Pak Adil yang nanya, tapi Buya ya, Rina ya? Iya, Buya nanya yang Iya, di yang luar. nanya. Oke, sabilillah sama dengan yang tadi udah. Ini huruf jar udah, tadi udah disebutkan ya. Lanjut. Ya, ini Bashir. Bashir KKP. Ini ya, Bashir KKP. KKSAD-nya Tubashiru. Kalau KBPA-nya apa? KBPA-nya fa'ilun atau basirun. Ini kan Bashir. Polanya fa'ala. Fa'ala. Mufa'ilun. Jadi Mubashirun. Mubashirun. Iya, jangan lupa Pak. Dengar-dengar kalau Pak Adil nanya, ini kan polanya fa'ala. Jadi mufa'ilun, mubashirun. Kalau KBPP-nya? KBPP-nya mufa'alun, mubasyarun. Ganti aja sih jadi sa. Ya, Oke, baik. Kemudian azab bin alim yang terakhir. Ini rasa tidak ada masalah ya. Ini KBSL karena azab ya. Kemudian ini
Sipati. Barangkali. Nah, Uni rasa Pak Oyong udah siap. Tinggal PD-PD aja Pak Oyong ya. Ini kan Insya Allah, penampilan sudah yang mudah-mudahan kesekian kali kan, udah pengalaman. Iya. Cuma pesan Uni kalau yang ada lupa-lupa tolong dicatat, taruh di dekat Pak Oyong. Oh gitu, jauh-jauh nih. Yang lupaannya ini yang susah. Karena kita ya sesuai dengan qadarullah Iya. kita. Iya, qadarullah. Iya, betul ini. Betul itu. Qadarullah kita ya. Baik, udah Pak Jai, tolong dimanis-maniskan ke ininya. Mana yang Baik, salah tadi. Jadi Pak Oyong bisa, mungkin Pak Oyongnya dituliskan dikit nulis Pak Oyong. Ya, saya akan tulis. Langsung dikirim ke Pak Jai sehingga Pak Jai bisa membereskan. Kemudian Uni minta tolong jangan lupa besok latihan dengan Bu Yemi sebentar ya Pak Oyong ya. Iya, Uni. Ya. Baik Bapak Ibu, demikian latihan Pak Oyong dan persiapan diskusinya. Kita doakan semoga Pak Oyong sehat ya. Amin. Sehingga bisa tampil hari Kamis nanti membawa nama KMP. Bu Emi udah ada nih. Mudah-mudahan dimudahkan dilancarkan. Oleh di calling aja Bu Yeminya. Uni belum Enggak sempat. lah ada. Siapa Udah ada yang di grup. jelasin? Iya, sampaikan aja bahwa Pak. Ya udah ada Bu Emi. Mana Bu Yemi? Seragamnya belum Pak Oyong ini. Hah? Seragamnya Pak Oyong. Halo Bu Yemi. Uni minta tolong latih Pak Oyong ya Bu Yemi. Bacaan tahsinnya Bu Emi. Nah, tahsinnya. Besok ada ya katanya? Kapan kelasnya Bu Yemi? Ya, kalau kurang sekali 2 kali gitu ya. Iya. Kalau ya, Kelasnya Bu makasih ya Bu Yemi Yemi ya. Ya. Baik, alhamdulillah jadi Baju seragamnya Pak Oyong udah nih ya. Putih, Apa? putih. Baju seragamnya. Pak Oyong putih katanya kan? Putih ya, waktu itu putih. Nah, Pak Oyong putih. Oke. Baik Bapak Ibu, mari kita lanjutkan dengan agenda kedua. Ada orangnya? Ada Bu Tini, ada nih. Ada tadi. Neng Tini, Ayah. Ada nih. Ada. Hadir Tuh Uni. ada, udah buka kamera. Oke. Ya. Ininya Bu Tini Pak Jai lagi ya?